Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas tentang materi TWK HOTS untuk kategori pilar negara. Salah satu subtopik dalam pilar negara ada Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita mau bicara masalah Undang-Undang Dasar 1945, ada dua komponen utama ya. Ada yang disebut dengan pembukaan, kemudian ada yang disebut dengan batang tubuh. Oke. Batang tubuh ini bukan hanya berbicara tentang pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, tetapi juga berbicara tentang konstitusi lainnya yang terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 kan adalah sebuah standar konstitusi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lain ya. Jadi dalam membuat kebijakan-kebijakan di bawahnya itu tidak boleh keluar daripada apa yang kemudian ditetapkan sebagai di dalam Undang-Undang Dasar. Namanya saja Undang-Undang Dasar ya, undang-undang yang paling dasar ya. Jadi ada dua komponen utama. Kalau kita berbicara masalah pembukaannya, jadi berbicara masalah alineanya ya, alinea 1, alinea 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bisa memahami apa konsep dari alinea 1, apa substansi dari alinea 2, 3, dan 4. Bagaimana kita menghubungkan dengan Undang-Undang Dasar 9 di batang tubuh, dan bagaimana batang tubuh menjadi acuan standar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lainnya. Jadi begitu ya teman-teman. Sekarang di Indonesia ada banyak bentuk-bentuk kebijakannya ya, kita kenal dengan hierarki konstitusi. Yang paling tinggi tentunya Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR, ya, TAP MPR. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah atau biasa disebut PP. Kemudian di bawahnya ada Perpres ya. Perpres. Kemudian di bawahnya ada tidak boleh permen itu satu paket dengan Perpres ya. Di bawahnya ada Perda 1 ya. Perda 1 maksudnya ini peraturan daerah provinsi, dan Perda 2 ini untuk kabupaten. Oke. Jadi ini hierarki konstitusi yang ada di negara kita. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya di beberapa konsep beberapa bentuk soal. Nanti kita akan melihat dalam bentuk soal dan bagaimana kita menjawab soal-soal semacam ini, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu juga agak luas ya, meskipun apalagi kalau kita berbicara masalah isinya, itu banyak hal yang terkait dengannya, dan tentunya soalnya tidak mungkin dalam bentuk hafalan kalau kita melihat kisi-kisinya. Dia harus masuk di C456 ya, dia harus analisis ya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau bicara masalah undang-undang, pembukaan dan batang tubuh itu yang paling penting. Nah, batang tubuh ini juga luas ya kaitannya. Bagaimana kita mengaitkan juga pembukaan dan Pancasila, bagaimana juga kita mengaitkan batang tubuh dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun sebelumnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya, agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembinaan berdasarkan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Tentunya per pasal, per ayat, per poin. Jadi semuanya kita akan bahas dengan tuntas melalui pembelajaran konsep dan pemberian soal, serta 2 atau 3 hari teman-teman akan dievaluasi pembinaan pembinaan pengetahuannya, evaluasi pengetahuannya, kemudian evaluasi psikis dan mentalnya, dan evaluasi strategi yang akan digunakan pada saat tes nanti. Nah, namun teman-teman harus di-try dulu sebelum mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira. Jadi sebelum ikut pembelajarannya, teman-teman wajib di-try untuk mengetahui kemampuan awal teman-teman dalam hal tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian ya, TKP. Jadi langsung saja bergabung dan cara DM di Instagram Uncle Wira. Kita lihat soal nomor 1 ya. Kita lihat soal nomor 1. Oke, dalam konstitusi negara Indonesia, Jadi, dalam konstitusi negara Indonesia terdapat istilah hierarki konstitusi. Dalam hierarki konstitusi, posisi tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 hingga sampai pada peraturan daerah. Keberadaan konstitusi untuk menegaskan
batasan-batasan hubungan negara dengan negara, hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan warga negara dengan warga negara. Selain itu, konstitusi juga memuat status administratif warga negara. Melalui konstitusi, negara dijalankan agar dapat menjadi negara yang lebih tertib secara hukum dan administratif. Konstitusi di Indonesia dibuat secara vertikal, mulai dari yang sifatnya lebih umum hingga yang sifatnya lebih spesifik. Selain itu, konstitusi juga memiliki sifat horizontal, sehingga memiliki hubungan antara konstitusi yang setingkat. Oleh karena hal tersebut, sudah semestinya sebagai warga negara harus taat dan pada konstitusi, karena negara telah menjamin ketertiban umum hingga pada level pemerintah daerah. Dalam upaya menjadikan situasi negara lebih aman dan kondusif, kelengkapan konstitusi di Indonesia telah cukup baik dan memuat jaminan hak-hak dan kewajiban negara dan warga negara. Di bawah ini yang merupakan fungsi dasar Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi kita mau melihat fungsi dasar Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih fungsinya Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ya? Jadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apa fungsi dasarnya? Nah, untuk Undang-Undang menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mudah dipahami oleh pemerintah dan warga negara sebagai subjek yang akan menjalankan konstitusi. Nah, kita akan jawab ini dengan metode yang logik ya. Yang kedua, Undang-Undang menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga maksud dan tujuan lebih terarah dalam pelaksanaannya. C. Undang-Undang merupakan pengarah normatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah dan warga negara. D. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi standar pelaksanaan sistem yang dimuat dalam undang-undang agar tidak menyimpan terlalu jauh daripada apa yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahan pertimbangan dan dalam menetapkan undang-undang agar terhubung secara vertikal dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan. Oke, kita lihat bahwa undang-undang sendiri, misalnya contoh saya ambil kalau kita berbicara masalah pasal 31 tentang pendidikan, maka 31 itu dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi kalau misalnya pasal 31 itu bahas tentang pendidikan ya, itu tentang pendidikan, Undang-Undang Dasar 1945 ya, UUD 45. Itu kemudian apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang pasal 31 itu kan dijabarkan dengan baik. Kalau dijelaskan ya beda. Dijabarkan dengan baik maksud, tujuan, arah, bagaimana sistem pelaksanaan, bagaimana siapa yang dimaksud di dalam, siapa yang menjadi sasaran pendidikan, kemudian bagaimana mengevaluasi. Itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 misalnya, ini contoh ya, 2003. Nah, kita akan berbicara apa fungsi Undang-Undang Nomor 20 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini terhadap ini. Nah, kalau yang pertama, Undang-Undang menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945, jadi kalau menjelaskan, kita mendeskripsikan, memberi penjelasan itu, kita mendeskripsikan atau mengurai kembali maksud dari pasal 31. Tetapi sehingga A ini tidak masuk jadi undang-undang itu bukan bermaksud menjelaskan, karena pasal 31 sudah jelas sebetulnya ya. Cuman dia hanya lebih umum, sehingga A itu saya tidak pilih sebagai jawaban. Misalnya saya ingin bagaimana cara teman-teman membuat analogi untuk menjawab soal semacam ini. Kalau misalnya teman-teman tidak paham ya, tidak hafal atau tidak mengerti maksud Undang-Undang Dasar Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-undang menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga maksud dan tujuannya lebih terarah dalam pelaksanaannya. Nah, kan pasal isi dalam undang-undang itu, Undang Dasar 1945 itu kan sifatnya umum. Sehingga butuh satu kebijakan, butuh satu konstitusi, butuh satu aturan yang bisa mengurai, menjabarkan sehingga maksud, tujuan di dalam apa yang dibicarakan di Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih dapat dipahami, lebih terarah dalam hal bagaimana melaksanakan nanti di lapangan. Maka lahirlah undang-undang ya, undang-undang. Jadi B ini adalah fungsi dasar undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini fungsi dasar undang-undang terhadap undang-undang dasar. C,
Kita lihat kenapa C salah ya. Undang-undang merupakan pengarah normatif dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman harus tahu bahwa baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang maupun permen maupun perpres dan tap MPR dan hal-hal yang terkait dengannya ya, perda dan peraturan pemerintah itu semuanya adalah pengarah normatif ya, pengarah normatif. Tetapi jadi kedua ini undang-undang itu bukan, walaupun merupakan pengarah normatif, tetapi dia bukan pengarah normatif undang-undang dasar, dia pengarah normatif pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Berarti ini bukan ya. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi standar pelaksanaan yang ditanyakan tadi fungsi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya. Jadi bukan Undang-Undang Dasar, berarti ini salah ya. C. Menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahan pertimbangan, berarti yang ditanyakan tadi undang-undang bukan Undang-Undang Dasar ya, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi ini juga salah ya. Jadi jawabannya jelas ya teman-teman, B ya. Jadi begitu cara menganalisis soal yang kelihatan rumit untuk kita pahami sebagai satu permasalahan di dalam soal. Jadi teman-teman bisa menganalisis dengan metode logika ya, dengan mengetahui itu tadi hubungan-hubungan antara konstitusi satu dengan yang lainnya. Lanjut di soal nomor 2. Dalam sejarah konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi telah mengalami setidaknya 4 kali amandemen. Amandemen ini terjadi pada masa era reformasi setelah Presiden Soeharto lengser dari tampuk kekuasaannya pada tahun 1998. Amandemen ini dilakukan karena sebagian dari isu Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak sesuai lagi dengan substansi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokratisasi dan tatanan kehidupan bernegara telah keluar dari jalur yang semestinya. Tindakan amandemen merupakan satu bentuk upaya dalam mengembalikan sistem pemerintahan dan pelayanan warga negara sesuai dengan substansi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan di sebagian besar pasal melalui sidang istimewa. Hal ini menunjukkan bentuk demokratisasi nasional dari berbagai elemen dalam menyampaikan aspirasi demi bangsa dan negara yang lebih baik. Faktor yang lebih banyak mendapat sorotan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi faktor apa sih yang paling banyak mendapat sorotan dari Undang-Undang Dasar 1945? Coba kita lihat pilihannya. A. Faktor tuntutan hak asasi manusia yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berhak keadilan sejahtera. B. Faktor tuntutan politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga kebijakan terpusat pada kepentingan tertentu. C. Faktor tuntutan ekonomi dalam negeri tidak stabil yang berdampak pada terjadinya krisis moneter 1998. D. Faktor tuntutan sosial di mana terjadinya kesenjangan yang sangat jelas antara masyarakat atas dan masyarakat bawah. E. Faktor tuntutan mahasiswa yang bergelora di seluruh pelosok Indonesia menuntut pemerintah yang berjalan lengser dari jabatannya. Nah, dalam amandemen itu yang diubahkan undang-undang ya. Jadi tentunya apa sih yang diundang? Sebagai contoh saja, kalau teman-teman melihat hal-hal yang dirubah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, apalagi dengan adanya poin-poin A, B, C, D, E, itu lebih banyak menyorot pada persoalan hak asasi manusia ya, hak-hak dasar daripada warga negara. Jadi apa sih hak kita dalam, misalnya kan pada saat itu terjadinya diktator yang sangat luar biasa sehingga hak-hak manusia tidak terpenuhi secara menyeluruh, secara holistik oleh negara terhadap warga negara, sehingga terjadilah gejolak yang terjadi pada masa itu sehingga banyak manusia menuntut bagaimana sih kita mengembalikan hak-hak kita kembali sebagai warga negara. Maka lahirlah pada saat itu banyak lahir forum-forum hak asasi manusia ya. Nah, jadi yang banyak sebenarnya disorot di dalam undang-undang amandemen itu adalah tentang persoalan hak-hak manusia ya, hak-hak dasar bagaimana walaupun ada hubungannya dengan negara tapi itu dalam hal menjamin pemenuhan hak asasi manusia ya. Nah, jadi hak asasi manusia sebetulnya itu bukan artinya tidak diberikan oleh negara, tetapi hak asasi manusia itu sejak lahir oleh setiap manusia, biasa disebut human right ya. Tetapi itu negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Jadi dia bukan memberikan, tetapi melindungi dan menjaga hak-haknya. Itulah yang
banyak disorot di dalam perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu persoalan hak asasi manusia secara substansi ya teman-teman, secara substansi. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat kenapa B, C, D, E ini salah. Misalnya B, faktor tuntutan politik yang dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga kebijakan terpusat pada kepentingan tertentu. Ini faktor yang mempengaruhi lengsernya presiden pada saat itu. Jadi ini bukan faktor ini yang menjadi sorotan dalam amandemen, tetapi ini menjadi faktor pelengseran pemerintahan pada saat itu ya, karena dianggap diktator. Berarti ini tidak menjadi jawaban ya. C. Faktor tuntutan ekonomi dalam negeri tidak stabil yang mendapat terjadinya krisis moneter. Jadi krisis moneter juga itu menjadi penyebab bagaimana mahasiswa bergerak di seluruh Indonesia untuk melengsarkan presiden karena mereka menganggap bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh presiden menjadi penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Jadi ini juga alasan pelengseran presiden ya. D. Juga faktor tuntutan sosial di mana terjadinya kesenjangan. Ya ini juga ya jelas. Faktor tuntutan mahasiswa yang bergelar di seluruh pelosok Indonesia menuntut pemerintahan yang berjalan lengser dari jabatannya. Ini jelas ya. Jadi A ini yang menjadi sorotan mengapa banyak Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasalnya diamandemen atau dirubah ya. Demi memberikan atau demi pemenuhan, melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia dari warga negara. Jadi negara memastikan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini model soal untuk pilar negara kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya HOTS ya. Teman-teman harus mempunyai kompetensi nalar yang baik, kemampuan analisis yang baik untuk menjawab jenis-jenis soal yang HOTS ya. Oleh karena itu teman-teman harus terbiasa memahami maksud dari soal, menghubungkan pilihan dengan soal, dan menemukan substansi yang paling fokus yang dibicarakan di dalam soal. Tapi saya rasa teman-teman adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Jika teman-teman lulus jadi ASN, itu hanya hadiah dari ketulusan teman-teman dalam belajar dari Tuhan Yang Maha Esa. Ingat teman-teman, kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang negara memberikan kesempatan melalui pengadaan tes CPNS 2021. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan melalui negara untuk melalui pengadaan tes CPNS 2021. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita supaya kesiapan kita dengan kesempatan yang datang ketemu klop melahirkan sebuah kesuksesan dan mengangkat teman-teman menjadi seorang ASN demi apa yang kemudian teman-teman cita-citakan. Jadi, Uncle doakan semoga teman-teman yang menonton di channel ini menjadi ASN di tahun 2021 ini memperoleh NIP. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.